Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Sukmawati, mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Baik, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, kalian pernah nggak sih baca novel yang bikin kalian begadang, yang bikin kalian mikir ini beneran nyata atau fiksi sih? Nah, beberapa minggu lalu, aku baru saja selesai membaca dua novel karya Dan Brown yang berjudul The Lost Symbol dan novel Angels and Demons. Oke, dua novel ini seru banget, bukan hanya cerita detektif biasa, tetapi campuran antara simbol, misteri, sans, yang bikin kita itu mikir dan tegang. Oke, lanjut saja kita membahas keseruan cerita dari kedua novel ini. Jadi novel yang pertama yaitu The Lost Symbol. Novel ini bercerita tentang Robert Langdon, dosen dari Harvard yang ahli membaca simbol-simbol kuno. Dia dipanggil ke Washington sama gurunya yaitu Peter Solomon untuk memberikan ceramah penting di gedung Capitol. Tetapi pas Langdon datang ternyata bohong. Peter nggak ada, malah tangan Peter yang ditemukan udah kepotong-potong di tengah gedung Capitol. Dan yang bikin serem banget ternyata tangan Peter sudah digambar simbol-simbol aneh. Nah, yang nyulik Peter ini bernama Malak, seorang laki-laki dengan badannya yang penuh tato. Jadi dia yakin ada rahasia besar yang disembunyikan oleh orang-orang Amerika dulu. Dia percaya jika rahasia ini dibongkar, maka dia mempunyai kekuatan untuk mengubah dunia. Masalahnya, jadi Langdon dikasih waktu cuma 12 jam untuk bisa membaca teka-teki di tangan Peter. Kalau nggak, Peter bakalan dibunuh lebih kejam lagi. Masalahnya, polisi CIA malah pikir Langdon yang jahat. Kemudian Catherine, adik Peter yang juga pinter banget, ikut diburu-buru oleh Langdon. Mereka harus berlari sambil pecahin simbol-simbol rahasia yang disembunyikan di gedung-gedung tua Washington. Langdon harus ikut acara rahasia untuk mendapatkan petunjuk. Kemudian plot twistnya, ternyata Malak ini yang tadinya nyulik Peter adalah Zachary Solomon, yaitu anak Peter yang dikira udah mati. Jadi dia itu jahat banget. Jadi dia tuh jadi jahat karena dendam sama keluarganya sendiri. Jadi buat kalian yang suka membaca, buat kalian yang suka simbol-simbol kuno, novel ini sangat cocok untuk kalian baca. Oke, selanjutnya keseruan cerita novel yang kedua yaitu novel Angels and Demons. Jadi cerita dimulai di Swiss, tempat penelitian paling canggih di dunia. Jadi di sana ada Leonardo Vetra, ilmuwan jenius sekaligus juga pastor. Jadi dia berhasil membuat sesuatu yang sangat mustahil, yaitu antimatter. Antimatter ini nggak main-main, dia cuma sebiji kecil namun bisa menghancurkan seluruh kota Roma. Tapi Leonardo dibunuh dengan cara yang ngeri banget. Jadi dadanya itu dibakar pakai cap yang bertulisan Illuminati. Jadi Illuminati adalah kelompok rahasia yang katanya tuh udah hilang berabad-abad. Antimatter hasil penelitiannya ini dicuri dan disembunyikan di Vatikan. Dan lebih parah lagi, wadahnya itu cuma bertahan 24 jam. Kalau habis waktunya, antimatter itu bakal meledak dan menghancurin seluruh kota Vatikan plus separuh kota Roma. Robert Langdon dipanggil darurat oleh Vatikan buat bantu nyelidiki. Dia kerjasama dengan Vittoria Vetra yang merupakan anak angkat Leonardo dan juga ilmuwan yang cantik dan pintar. Jadi mereka kejar-kejaran sama waktu yang terus habis, sementara alat penghitung di wadah antimatter ini terus berbunyi menuju kehancuran. Tapi masalahnya nggak cuma di antimatter doang. 4 kardinal yang mau menjadi paus itu juga diculik sama Illuminati. Jadi mereka itu diancam bakal dibunuh dengan cara yang melambangkan 4 elemen, yaitu ada tanah, air, api, dan udara. Yang bikin tambah keren lagi, semua petunjuk itu disembunyikan di patung-patung karya Bernini yang ada di seluruh kota Roma. Langdon sama Vittoria harus berlari dari satu gereja ke gereja lain sambil dikejar-kejar sama pembunuh bayaran Illuminati yang
sangat kejam. Sementara itu, tentara Vatikan berusaha melindungi mereka, tapi musuh itu kayak ada di mana-mana gitu. Yang bikin kaget ternyata dalang dibalik semua ini adalah Camerlengo Carlo. Jadi Camerlengo Carlo ini adalah orang suci yang berasal dari dalam Vatikan itu sendiri. Jadi dia itu selama ini yang menyamar jadi iluminasi dan membunuh semua orang. Alasannya dia ingin dunia ini takut sama kemajuan sains. Jadi dia ingin orang itu balik lagi untuk taat beragama. Jadi buat kalian yang suka cerita sains plus sejarah, novel ini bakal bikin kalian begadang semalaman. Oke, kita baru saja membahas keseruan dua cerita dan Bron. Selanjutnya apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Jadi dari novel The Lost Symbol yang pertama kita belajar bahwa simbol yang hilang itu bukan benda, melainkan potensi di dalam diri manusia. Jadi kita percaya bahwa setiap orang itu memiliki intelektual dan spiritual yang luar biasa. Walaupun kadang kita sering lupakan atau sering remehkan. Kemudian pelajaran di dalam novel Angels and Demons ini kita belajar bahwa sains dan agama itu nggak harus saling bertentangan. Leonardo Vetra membuktikan dua hal itu bisa jalan bareng kok, bisa jalan beriringan. Kita juga diingatkan tentang bahaya fanatisme. Jadi tokoh Camerlengo ini melakukan kejahatan atas nama kebaikan dan itu sangat relevan di dunia sekarang. Audio Jungle.